Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elis Hayati Siti Nurjanah dari kelas Farmasi 1B reguler pagi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kontribusi Islam dalam perkembangan peradaban dunia. Kontribusi Islam adalah pengaruh agama Islam terhadap berbagai aspek kehidupan, seperti sosial, politik, budaya, dan ilmu pengetahuan. Sebagai agama yang mengajarkan moral dan etika, Islam berperan penting dalam membentuk nilai-nilai masyarakat yang beradab dan bermartabat. Ruang lingkup kontribusi Islam sebagai agama yang komprehensif, Islam memiliki pengaruh yang sangat. Kontribusi Islam dalam pengembangan peradaban dunia luas dan beragam di berbagai bidang kehidupan. Berikut adalah beberapa contohnya. Yang pertama itu ada agama dan moralitas. Islam mengajarkan tentang iman, moral, etika, dan nilai-nilai berdasarkan kehidupan. Lalu yang kedua ada kemasyarakatan dan kemanusiaan. Islam mengajarkan keseimbangan antara hak dan kewajiban sosial. Lalu yang ketiga ada pendidikan. Islam mengajarkan pentingnya pendidikan dan ilmu pengetahuan. Lalu yang keempat itu ada sains dan teknologi. Islam juga memberikan kontribusi dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Lalu yang kelima ada seni dan budaya. Islam memberikan kontribusi yang sangat besar dalam bidang seni dan budaya, khususnya seni rupa, musik, dan sastra. Lalu yang terakhir ada ekonomi. Islam juga memberikan kontribusi dalam bidang ekonomi, seperti sistem zakat, perdagangan yang adil, dan konsep bisnis yang bertanggung jawab. Selanjutnya, The Golden Age Islam pada masa dinasti Abbasiyah dan dinasti Umayyah kedua. Dinasti Abbasiyah berkuasa setelah menggantikan dinasti Umayyah pada tahun 750 Masehi. Masa ini didirikan oleh Al-Abbas. Beliau adalah paman Nabi Muhammad SAW. Masa ini di bawah pimpinan Khalifah Harun Ar-Rasyid dan putranya Al-Ma'mun. Kekhalifahan Abbasiyah mengalami masa keemasan. Pada masa ini, ilmu pengetahuan berkembang pesat di bawah dukungan khalifah. Banyak cendekiawan Muslim seperti Al-Khawarizmi, Al-Kindi, Ibnu Sina lahir pada masa Abbasiyah. Karya-karya Yunani banyak diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Di masa ini, kan perpustakaan, observatorium, universitas, dan rumah sakit didirikan di Baghdad sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan. Pada masa dinasti Abbasiyah mencapai puncak kejayaan pada abad ke-9 dan abad ke-10. Kemudian mengalami kemunduran dan runtuh ditaklukkan oleh Mongol pada tahun 1258 Masehi. Lalu, pada dinasti Umayyah kedua. Dinasti Umayyah kedua didirikan pada tahun 756 Masehi dan berakhir pada tahun 1031 Masehi. Pusat pemerintahan berada di Cordoba yang menjadikan kota besar dan makmur pada masa itu. Pada masa itu merupakan masa keemasan peradaban Islam di Eropa dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Banyak ilmuwan Muslim seperti Ibnu Hazm, Ibnu Rushd, Al-Razi, Al-Jahrawi lahir pada masa Umayyah kedua yang berkontribusi dalam bidang kedokteran, matematika, astronomi, filsafat, teknik, dan seni. Pada masa itu juga didirikan universitas dan perpustakaan seperti Universitas Cordoba sebagai pusat pendidikan. Bangunan-bangunan megah bergaya Arab Islam didirikan seperti Masjid Cordoba. Dan kemunduran dinasti Umayyah kedua di Spanyol mulai sekitar abad ke-11 Masehi akibat pertikaian internal. Perkenalkan, nama saya Riki. Saya akan mengangkat perkembangan pemikiran Islam. Pemikiran Islam berkembang pesat
pada masa Abbasiyah 750 sampai 1250 sebelum Masehi yang berpusat di Baghdad. Ilmuwan Muslim banyak melakukan terjemahan karya Yunani dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Bidang filsafat berkembang melalui tokoh seperti Al-Kindi, Al-Farabi, dan Ibnu Sina yang banyak dipengaruhi filsafat Yunani. Ilmu kedokteran berkembang melalui tokoh seperti Ibnu Sina di Canon of the Medicine dan Al-Jahrawi Encyclopedia Bedah. Matematika dan astronomi juga maju dengan adanya Al-Khawarizmi, Al-Jabar, dan Al-Biruhi astrologi. Pada abad ke-12 muncul pemikiran nasionalisme Islam oleh Ibnu Rushd dan Ibnu Tufail. Teologi Islam juga berkembang dengan munculnya aliran Asy'ariyah dan Mu'tazilah. Dan saya juga akan mengangkat sejarah pemikiran-pemikiran Islam. 1. Ibnu Sirah 1037 Masehi sebelum Masehi, lahir di Abbasan, Bukhari, sekarang Uzbekistan. Dikenal sebagai ilmuwan Muslim yang menguasai filsafat, kedokteran, astronomi, dan bidang lainnya. Menulis karya monumental berjudul Al-Qanun fi Al-Tiqanun, kedokteran yang mempengaruhi Eropa. 2. Al-Kindi 801-873 Masehi, dikenal sebagai filsuf Muslim pertama yang banyak dipengaruhi filsafat Yunani. Menulis risalah-risalah tentang logika, metafisika, etika, dan menguji akal pikiran manusia. Yang ketiga, Al-Faraq 872 dan 950 sebelum Masehi, filsuf Muslim yang dikenal sebagai guru ketua setelah Aristoteles. Menulis tentang logika, metafisika, musik, dan ilmu politik. Bukunya Al-Madinah Al-Fadilah membahas negara utama. Yang keempat, Al-Ghazali 1058 sampai 1111 Masehi, seorang filsuf, teolog, dan sufi Muslim Persia. Bukunya yang terkenal banyak Ulumuddin membahas tentang tasawuf dan kebangkitan spiritual. Yang kelima, Ibnu Rashid 1226 sampai 1198 sebelum Masehi. Filsuf ini ilmuwan Muslim Andalusia yang dikenal di Eropa sebagai Aventus. Diketahui karena menafsirkan karya-karya Aristoteles. Dan yang terakhir ada persinggungan filsafat Islam dan filsafat Barat. Filsafat Barat adalah hasil pemikiran radikal oleh para filosof Barat sejak abad pertengahan sampai abad modern. Filsafat Islam adalah pemikir bebas, radikal, dan berada pada taraf makna yang mempunyai sifat dan karakter yang menyelamatkan dan kedamaian hati. Tujuan filsafat Barat dan filsafat Islam sebenarnya mempunyai kesamaan, akan tetapi karena terjadinya perbedaan agama, maka pada filsafat Islam ada batasan-batasan, yaitu menyelidiki segala sesuatu yang ada secara mendalam dengan menggunakan akal sampai pada hakikatnya. Jadi dalam filsafat objeknya tidak membatasi diri. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.